ini sedikit berbeda ya Prof ya. Kalau seandainya kita lihat di CNN, ini juga ada live terkait dengan berapa jumlah popular vote-nya yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing calon presiden. Tapi Prof, kalau ini kan masih terlalu dini ya untuk bisa melakukan prediksi. Cuman kalau Anda lihat dari sejauh ini perjalanan psikologi politiknya, siapa yang cenderung lebih kuat? Saya pikir poll tadi, polling tadi itu memberikan gambaran ya betapa dekatnya race ini. Kalau saya ikuti bahkan pengamat Amerika ya, kali ini mereka sama sekali nggak bisa dengan yakin memprediksi siapa sebetulnya yang akan unggul. Nah polling tadi itu, yang bedanya cuma 1 poin, 2 poin tadi itu, menggambarkan situasi itu saya kira. Jadi sampai apalagi kita yang agak jauh begini ya, agak sulit barangkali untuk dengan agak yakin gitu proyeksikan kira-kira siapa yang akan unggul nantinya di ujung. Electoral college tadi itu baru masuk saya kira sedikit sekali ya, baru beberapa negara bagian barangkali, dan barangkali juga belum close ya, belum selesai. Masih belum close ya? Belum close, jadi masih akan mungkin berubah. Sangat. Kalau dari ini saya kutip saja dari CNN International ya, Pak Malik ya. Ini memang belum ada yang dinyatakan menang dan sudah close atau ditutup bagaimana penghitungan vote-nya, popular vote-nya. Tapi sejauh ini yang lebih banyak adalah yang mendominasi adalah Donald Trump yang menang untuk beberapa wilayah bagian di negara bagian. Bagaimana menurut Anda kalau Trump yang mendominasi? Ya dugaan saya vote yang sudah dihitung ya. Yang sudah dihitung dan sudah diproyeksikan tadi oleh CNN itu adalah vote yang dari negara-negara yang memang merah. Negara-negara yang memang basisnya Trump. Texas saya duga ya. Barangkali Texas. Kalau misalnya begitu ya. Alabama, Oklahoma barangkali tadi itu ya. Di Oklahoma bahkan Trump mendominasi, menang untuk sementara. Ya, saya kira dari negara-negara itu. Jadi dari mana vote itu dihitung atau yang selesai dulu ya, yang selesai penghitungan dulu atau yang paling cepat menghitung dulu itu yang akan keluar di hitungan sementara itu. Ya, mungkin yang negara-negara di mana Harris itu dominan belum masuk gitu ya. Dugaan saya ya. Masih terlalu cepat juga pemirsa, tapi Pak Malik, kalau misalnya kita lihat dari beberapa analisa pakar, karena ini kan adalah pertarungan Donald Trump untuk comeback, untuk kembali lagi ke Gedung Putih. Mungkin ada lebih banyak amunisi lagi ya siapkan, makanya bisa lebih unggul. Bisa jadi, tapi juga jangan lupa bahwa sementara Trump tidak di White House itu banyak sekali persoalannya. Dia dihadapkan pada banyak sekali persoalan hukum, ya kan? Banyak sekali. Trump itu presiden, bahkan sebetulnya kalau saya pikir-pikir bukan cuma presiden, barangkali salah satu orang Amerika yang banyak punya kasus hukum itu, ya. Dan selama dia nunggu untuk mencalonkan lagi ini banyak betul dia dibawa ke pengadilan kan, dihadapkan pada pengadilan. Jadi di satu sisi barangkali ada upaya lebih ya untuk menaikkan Trump lagi, tapi di sisi lain juga banyak sekali faktor-faktor yang akan membuat orang semakin tahu mengenai Trump ini, yang membuat mereka akan enggak lah ini bukan calonku gitu ya. Yang sebelumnya memilih Trump gitu. Oke, bagaimana perbandingannya Prof antara orang yang menilai begitu negatifnya citra Donald Trump karena ada kasus sampai 37 dakwaan yang kemudian terbukti, ada kasus Stormy Daniels, banyak sekali kasus-kasus yang uang tutup mulut, itu kan negatif sekali ya. Tapi di sisi lain dia juga melakukan kampanye mau membuat Amerika great again. Bagaimana Anda mau membandingkan dua hal ini? Ya itu yang menarik menurut saya ya. Angkanya Trump itu tidak pernah lebih dari 48, 49 itu, ya kan? Tidak pernah, bahkan ketika menang lawan Hillary Clinton, dia tidak menang popular votes, dia menang electoral votes, ya. Jadi yang barangkali ya segitu tuh, mentok segitu itu, nggak akan bisa lebih. Dia sangat-sangat mengandalkan electoral votes. Jadi negara-negara merah itu di mana winners take all ya, jadi semua suara akan masuk ke dia. Itu yang akan melontarkan dia ke White House. Tapi kalau popular votes, seberapa pun banyak dia mencoba, tampaknya nggak bisa lewat 50%. Sebagaimana kita sudah lihat dari poll-poll tadi itu,
nggak lewat 50%. Wah, Susah. oke. Oh, jadi Ya. itu perbedaannya ya, Prof. Ya. Jadi antara Kamala dan juga Donald Trump. Tapi kalau Kamala Harris, kita lihat bagaimana ya berusaha membranding dirinya sebagai seorang perempuan pertama dalam banyak kategori. Kemudian citranya menjadi positif. Apakah Anda punya penilaian yang sama seperti itu? Iya, dia ini sangat historis buat ya Amerika hari ini, tentunya buat Kamala ya juga ya. Perempuan pertama, warga African American, paling nggak ada darah African American ya. Jadi ini sangat historis. Cuma Kamala ini mewarisi pemerintahan yang tidak terlalu berhasil, ya kan? Dia ini wakilnya Joe Biden yang oleh sentimen Amerika lah ya, oleh sentimen rakyat Amerika dianggap sebagai presiden yang kurang berhasil. Apalagi dihantui oleh perang ya Ukraina dan Palestina saat ini. Jadi ya, di satu sisi ya ini banyak memunculkan semangat, tapi di sisi lain asosiasi antara Kamala dengan Joe Biden karena dia wakilnya Joe Biden, mau tidak mau dia ada di camp itu gitu kan ya. Itu juga akan jadi penilaian sendiri yang barangkali akan menarik turun dia. Oke, walaupun ada yang berargumen karena pada saat itu posisinya adalah seorang wakil presiden, itu tidak mematahkan bagaimana citra negatif dari Joe Biden yang kemudian tertempel di Kamala Harris? Dia berusaha sangat keras. I'm not Joe Biden, dia kan suka bilang begitu, I'm not Joe Biden. Tapi kan asosiasi itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Dia wakilnya kok. Ya kan? Wakil itu tidak independen dari presidennya. Ya kan gitu. Tidak mungkin. Gitu. Prof, kalau kita bandingkan antara dua kandidat ini kan bertolak belakang ya. Kalau Donald Trump akan lebih fokus untuk internal Amerika Serikat. Apakah ini berpengaruh betul dengan nanti pilihan warga Amerika Serikat? Nah, saya kira yang paling menarik buat banyak orang di Amerika mengenai Donald Trump ini adalah ya itulah yang di-capture, yang ditangkap dari slogannya Make America Great Again itu. Yang ingin dalam tanda kutip membersihkan Amerika dari ya macam-macam ya, dari bahasanya wakil presidennya kemarin dari trash, sampah gitu ya. Sampahnya ini siapa? Imigran-imigran yang ilegal, drug dan sebagainya itu. Janji itu yang barangkali paling menarik buat banyak orang di Amerika. Dan dari daerah-daerah tertentu sebetulnya kan geografi pendukungnya Trump ini menarik di tengah ya terutama, yang di pusat-pusat kota besar di barat maupun di timur tidak gitu. Memang itu daya tariknya atau janji itu yang menarik buat banyak orang di Amerika ya. Nah, kalau tadi kita bahas soal geografinya ya, Pak Malik ya. Ini sama pemirsa yang Anda saksikan sekarang ini adalah peta hasil pemilu Amerika 2024, tapi ini sementara. Ini adalah laporan langsung dari VOA. Oh, ya. Masih kita lihat ya, Prof ya, ada yang mendominasi pasti Donald Trump. Kalau seandainya dari kita lihat yang warnanya merah dan negara-negaranya juga ini adalah di mana basis suara Donald Trump. Tapi berbeda dengan Kamala Harris yang kalau di sini angka popular votes-nya masuk lebih banyak kalau di VOA. Ada 71 berbanding 101 dengan Donald Trump. Anda tadi mengatakan kalau secara peta geografisnya Donald Trump itu punya basis suara di bagian tengah. Tengah selatan. Seperti yang bisa kita lihat sekarang? Iya, itu selatan ya, tengah selatan ya. Itu kan negara-negara merah itu kan Florida ya, Alabama. Ini tulisannya kecil sekali, saya nggak terlalu lihatnya, Kentucky dan seterusnya ya. Betul. Merah itu memang basis merah semua itu ya. Texas bahkan belum itu. Ya. Belum. Yang menarik di sini, ini yang sudah dihitung dari Kamala itu cuma satu tuh. Ya. Betul, Terus, enggak, ada beberapa. Tapi itu yang di sebelah kanan Illinois. Kecil-kecil, kemudian Illinois satu yang di bagian tengah. Yang besar Illinois, yang lain kecil-kecil, New Hampshire dan sebagainya kalau kelihatannya ya. Yang di ujung itu nggak kelihatan. Ya, karena ini masih sementara juga ya, Prof ya. Kalau saya lihat ini barangkali ininya Harris akan lumayan senang. Gitu. Karena coba berapa negara bagian itu Trump sudah ya, dan Harris bedanya cuma 40 itu.